Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Karya Guna Bakti 1 Kota Bekasi, Bapak Pentarianto SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Karya Guna Bakti 1 Kota Bekasi. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Panitia Pengenalan Lingkungan Sekolah beserta peserta pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2021-2022 yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Lia Yulianti. Di sini saya mengajar sebagai guru bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai sekolah ramah anak dan deklarasi anti kekerasan. Mungkin dari peserta PLS saat ini sudah pernah mendengar apa itu sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan formal dan non-formal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, yang mampu memenuhi, menjamin, menghargai hak-hak anak, dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai sekolah ramah anak dan deklarasi anti kekerasan. Mungkin di antara peserta PLS hari ini sudah ada yang pernah mendengar apa itu sekolah ramah anak atau yang lebih sering disingkat dengan SRA. Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak dan sekolah tanpa kekerasan. Nah, pengertian sekolah ramah anak itu sendiri adalah satuan pendidikan formal, informal, dan non-formal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, yang mampu memenuhi, menjamin, menghargai hak-hak anak, dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak. Kenapa sekolah ramah anak itu perlu diterapkan di sekolah? Di antaranya, sepertiga waktu yang dilalui oleh anak itu dihabiskan di sekolah, antara 8 sampai dengan 10 jam. Kemudian, masih saja ada kegiatan-kegiatan salah seperti rawannya kekerasan antara teman sebaya, kemudian kecelakaan, keracunan, dan infrastruktur yang masih rawan bencana. Pada intinya, sekolah ramah anak menjadi penting bagi anak berada di sekolah dan bisa menjadi salah satu solusi dalam mencegah hal-hal yang tadi saya sampaikan. Sehingga bagaimana caranya sekolah bisa menjadi tempat yang nyaman, aman, sehingga peserta didik bisa merasakan bahwa sekolah adalah rumah kedua bagi mereka. Konsep sekolah ramah anak atau barisan yaitu bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Rasanya luar biasa sekali apabila sekolah kita sudah bisa menerapkan program SRA ini sesuai dengan konsep yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip sekolah ramah anak. Yang pertama adalah non-diskriminasi, yang dimana menjamin kesempatan pada setiap anak untuk menikmati hak-hak yang sama tanpa memandang gender, suku bangsa, dan latar belakang lainnya. Kemudian kepentingan terbaik bagi anak, yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil pengelola dan penyelenggara pendidikan bagi anak, dan menjamin pengembangan holistik dan integritas setiap anak.
Yang ketiga, penghormatan terhadap anak, yaitu anak diberikan ruang dalam mengekspresikan pandangannya dalam segala hal di lingkungan sekolah. Dan yang keempat, pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum dalam satuan pendidikan. Dan tujuan sekolah ramah anak itu sendiri yang pertama adalah mencegah kekerasan anak dan semua warga sekolah, menciptakan hubungan antar warga sekolah yang lebih baik, akrab, dan berkualitas. Yang ketiga, anak terbiasa dengan pembiasaan yang positif melalui pendidikan karakter, kemudian mencegah kecelakaan yang terjadi di sekolah yang disebabkan oleh sarana prasarana maupun bencana. Kemudian yang kelima adalah anak mempunyai wadah dalam mengekspresikan kemampuan, bakat, dan minatnya. Yang keenam, tentunya sekolah ramah anak ini tidak bisa berjalan sendiri. Butuh semua peran aktif dari warga sekolah, baik kepala sekolah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Selanjutnya, komponen sekolah ramah anak. Program sekolah ramah anak ini tidak akan terwujud tanpa adanya kerjasama berbagai pihak. Di antaranya komitmen tertulis yang mana komitmen ini disepakati bersama oleh pihak sekolah, keluarga, dan peserta didik. Kemudian pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak. Yang ketiga, adanya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memahami mengenai perkembangan peserta didik. Yang keempat, sarana dan prasarana di sekolah yang memadai yang membantu proses kegiatan pembelajaran siswa atau anak. Yang kelima, partisipasi dan peran aktif anak-anak dalam program sekolah ramah anak. Dan yang keenam, partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, bahkan alumni dalam kegiatan sekolah. Dan harus kita ingat, hak dan kewajiban anak diantaranya adalah hak anak untuk dapat bermain, mendapatkan pendidikan, mendapatkan perlindungan, mendapatkan identitas, status kebangsaan, mendapatkan akses kesehatan, rekreasi, kesamaan, dan hak untuk berperan dalam pembangunan. Dan kewajibannya, anak harus hormat kepada orang tua, guru dan wali, kemudian mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa, dan negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama, menjelaskan dan menjalankan etika dan akhlak mulia. Dan perlu kita ketahui bahwa perundungan, sadar atau tidak sadar, sering terjadi di lingkungan kita, terutama di lingkungan sekolah. Maka dari itu, kita harus mengetahui apa itu perundungan dan bentuk-bentuk perundungan itu sendiri. Perundungan adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh salah satu atau lebih yang lebih kuat dengan bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bentuk-bentuk perundungan itu banyak sekali, salah satunya bullying. Nah, dan bullying itu terdiri dari berbagai macam, mulai dari bullying fisik, kemudian cyberbullying, bullying mental, bullying sosial, dan bullying verbal. Dampak bullying itu bukan
hanya sekedar hal sepele karena dampaknya bisa sangat amat luar biasa bagi korban atau bagi si penerima bullying tersebut. Salah satunya adalah si korban bisa saja mengalami gangguan mental, kemudian merasa tidak aman dimanapun dia berada, menarik diri dari lingkungan sosialnya, dan itu akan berdampak pada prestasi belajarnya, kemudian kesehatan fisik juga yang menurun, dan mungkin si korban bullying ini akan menjadi pelaku bullying juga di kemudian hari. Mungkin salah satu motifnya adalah membalaskan dendam karena dia pernah dibully oleh orang lain. Ternyata bentuk bullying itu banyak sekali ya. Tanpa kita sadari, hal sekecil apapun bisa membuat seseorang merasa terbuli. Jadi, Ibu harap kita mulai dari sekarang harus mulai berhati-hati ketika berhadapan dengan orang lain, entah itu ucapan atau perilaku. Dan jika kalian mengalami atau menjadi korban dan menjadi saksi terjadinya perundungan di lingkungan kalian, yuk kita jadi pelopor dan pelapor agar hal tersebut tidak terjadi di lingkungan kita. Sesuai dengan panduan lingkungan sekolah dari Provinsi Jawa Barat, kita akan membacakan atau kita akan mengucap ulang ikrar jabar tolak kekerasan. Oke, silahkan siap-siap dengarkan apa yang Ibu bacakan dan kalian ucap ulang. Sudah siap ya? Ikrar jabar tolak kekerasan. Kami, siswa-siswi Jawa Barat berikrar. 1. Selalu menjaga diri dari segala bentuk kekerasan, kejahatan, dan penyimpangan seksual. 2. Menjauhi segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya kekerasan, kejahatan, dan penyimpangan seksual. 3. Menjauhi tindakan yang menyakiti, merendahkan, menghilangkan martabat, dan kehormatan diri dari orang lain. 4. Mengajak orang lain untuk bersama-sama menolak tindakan kekerasan, kejahatan, dan penyimpangan sosial. 5. Mencari pertolongan dan melaporkan segala bentuk kekerasan, kejahatan, dan penyimpangan seksual yang menimpa diri, teman, dan orang lain. 6. Bertekad menjadi anak yang berakhlak mulia, membanggakan orang tua, dan berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Oke. Mudah-mudahan ikrar yang baru saja kalian ucapkan tadi bisa kalian realisasikan dan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian materi yang Ibu sampaikan. Semoga materi yang Ibu sampaikan barusan bisa bermanfaat dan dapat kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga diri kalian dan menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OSIS SMK Kamil 1 Jaya!
KGB 1